Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Salima, NDH 18. Kali ini saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 2, pertemuan ketiga, Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 2, Kelompok 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Pada Agenda 2 kali ini berfokus pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Harmonis didefinisikan sebagai sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kunci yang melekat pada harmonis adalah toleransi, kerjasama, dan empati. Sebagai afirmasi diri, kita dapat mengatakan, kami menjalin kerjasama dengan saling menghormati dan peduli. Dalam konteks kode etik atau panduan perilaku, harmonis berarti menjaga kehubungan baik dengan semua pihak, menghormati perbedaan pendapat, dan peduli terhadap rekan kerja. Selanjutnya, mari kita lihat panduan etika ASN yang harmonis. Penegakan etika ASN yang harmonis meliputi melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Dasar nilai etika ASN sendiri adalah kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, dengan sudut pandang yang hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam membentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika ASN tidak hanya berlaku dalam konteks organisasi, tetapi juga sebagai individu dan di tengah masyarakat. Ada perubahan mindset yang perlu kita adopsi. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sikap perilaku ini dapat ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Untuk mewujudkan keharmonisan, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa peran ASN dalam mewujudkan nilai harmonis? Sebagai aparatur negara, PNS harus bersikap netral dan adil, tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. PNS juga mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi. PNS harus memiliki sikap toleran atas perbedaan, serta suka menolong baik kepada pengguna layanan maupun kolega PNS lainnya. Pada akhirnya, PNS diharapkan menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Kita beralih ke nilai loyal. Loyal didefinisikan sebagai berdedikasi dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kata kunci dari loyal adalah kesetiaan, dedikasi, dan komitmen. Kalimat afirmasinya adalah, kami setia dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Dalam kode etik atau panduan perilaku, loyal berarti menjaga nama baik instansi, melaksanakan tugas tanpa pamrih, dan menghindari tindakan yang merugikan negara. Sistematika modul loyal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai ini dalam core value ASN. Dimulai dari makna loyal dan loyalitas. Kita akan memahami konsep loyalitas, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta urgensi loyalitas ASN. Loyalitas juga tercermin dalam panduan perilaku ASN dan merupakan landasan bagi sikap loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah berarti komitmen pada sumpah atau janji, penegakan disiplin, pelaksanaan fungsi ASN, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Semua ini bertujuan untuk membangun perilaku loyal, memantapkan wawasan kebangsaan, dan meningkatkan nasionalisme. Selanjutnya kita masuk ke nilai adaptif. Adaptif didefinisikan sebagai terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kata kunci yang terkait dengan adaptif adalah inovasi, fleksibilitas, dan tanggap. Afirmasi diri untuk nilai ini adalah kami terbuka terhadap perubahan dan selalu siap berinovasi. Kode etik atau panduan perilaku adaptif meliputi cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan ide-ide baru, dan tidak takut mencoba hal baru. Mari kita pahami lebih dalam apa itu adaptif. Menurut Robbins, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ini menekankan pentingnya kemampuan kita untuk terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada di sekitar kita. Adaptif tidak hanya nilai, tetapi juga budaya ASN. Ini berarti pegawai harus terus mengasah pengetahuannya, berkomunikasi untuk membangun persepsi dan visi bersama, memiliki mental model yang mencerminkan realitas organisasi, sinergis dalam mewujudkan visi, dan selalu berpikir sistemik, bukan hanya terkotak-kotak. Penerapan budaya adaptif memungkinkan kita mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan, dan relevan dengan kinerja instansi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kepentingan instansi mitra, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Nilai terakhir yang akan kita bahas adalah kolaboratif.
Kolaboratif didefinisikan sebagai membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya adalah sinergi, kerja tim, dan koordinasi. Afirmasinya, kami bekerja sama dengan semangat kebersamaan dan tujuan bersama. Panduan perilakunya mencakup aktif menjalin kolaborasi lintas unit, terbuka dalam berbagai informasi, dan mendukung pencapaian bersama. Dalam melakukan asesmen tata kelola kolaborasi, ada 3 tahapan penting. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut. Aktivitas kolaborasi antar organisasi bisa beragam, mulai dari kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan atau menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan atau menerima peralatan, memberikan atau menerima bantuan teknis, hingga memberikan atau menerima pengelolaan hibah. Intinya ada banyak cara untuk bersinergi. Keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan yang jelas, strategi manajemen yang baik, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik, serta gaya kepemimpinan yang mendukung. Namun, ada juga faktor penghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. 2 yang utama adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi dan dasar hukum kolaborasi yang juga tidak jelas. Hal ini seringkali menjadi sandungan dalam upaya kolaborasi. Sebagai kesimpulan, selama mengalami pembelajaran tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya karakter, etika, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya sekedar semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.